Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Oase, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda dalam Oase kali ini. Pada Oase kali ini kita akan membahas tentang mengetahui tujuan hidup. Karena apa sih sebenarnya tujuan hidup kita ini sebagai salah satu makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna, dan pastinya setiap orang juga memiliki tujuan hidupnya yang berbeda-beda. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Alma kabarnya pada kali ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Pipi kabar? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma. Kita berjumpa lagi nih ya, menyapa sahabat Oase dimanapun berada. Oke nih Kak Alma, hari ini kita membahas tentang mengetahui tujuan hidup nih. Karena setiap orang tuh kan pasti memiliki tujuan hidupnya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, tapi kan prosesnya berbeda gitu ya Kak Alma. Nah sebenarnya nih, apa sih pengertian dari tujuan hidup itu sendiri? Baik, jadi pengertian dari tujuan hidup itu adalah ketika dia itu menempuh suatu jalan, yang mana jalan itu bisa menyampaikan kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju. Jadi dia itu menempuh berbagai cara, berbagai tahap-tahapan, yang mana dia itu bertujuan untuk kehidupan yang dia inginkan gitu. Nah itu yang dimaksud dengan tujuan hidup itu. Jadi setiap manusia pasti memiliki tujuan hidupnya masing-masing, baik tujuan hidup yang dia ingin menjadi seorang yang kaya raya ataupun yang ingin bahagia dunia akhirat, kan macam-macam ya Kak Vivi. Nah dengan begitu penting sekali ketika kita menjadi seorang muslim gitu, kita harus punya tujuan hidup. Oke, jadi terkait dengan tujuan hidup itu sebenarnya adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju dengan melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya Kak Alma ya. Nah itu kan tadi terkait dengan pengertian tujuan hidup secara umum gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam yang khusus nih, dalam pandangan Islam pastinya. Nah sebenarnya bagaimana sih terkait dengan manusia ini kan diciptakan, pasti Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya begitu ya. Nah apa sih tujuan dari penciptaan manusia dalam pandangan Islam, dan apa tujuannya diciptakannya manusia itu sendiri, dan bagaimana cara mengetahuinya, cara mengetahui tujuan hidup kita gitu di dalam pandangan Islam ini? Baik, kita bahas dulu yang cara mengetahui tujuan hidup kita itu apa gitu. Yang pertama kita harus kenali diri kita sendiri. Karena dengan kita kenal diri sendiri, kita jujur nih apa yang kita mau, kita ngomong sama jiwa kita dengerin apa yang ada dalam diri kita itu maunya apa. Nah di situ dengan kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita mengetahui nih apa sih tujuan hidup kita itu, apa yang kita inginkan itu sebenarnya gitu. Karena banyak orang itu ketika dia hidup, dia nggak tahu tujuan hidup dia itu seperti apa ya kan. Dia ya udah ngalur aja, mau kayak gimana gitu. Tapi kita sebagai muslim, kita harus tahu nih, kita harus punya juga tujuan hidup kita itu seperti apa gitu. Dengan cara kita bisa mengenali diri kita sendiri tahap awalnya. Karena dengan kita tahu nih diri kita sendiri, kita kenal sama diri kita sendiri, kita akan mengetahui menyimpulkan gitu bahwa apa yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Nah lalu yang kedua, kita harus punya prinsip. Jangan ikut-ikutan gitu, jangan FOMO lah, jangan orang kayak gini kita mau ikut kayak gini, tapi kita harus punya prinsip tersendiri. Karena kalau kita ikut-ikutan nanti kalau nggak sesuai ekspektasi yang kita inginkan kan nanti malah kecewa. Iya, karena kan pastinya potensi setiap orang itu kan berbeda-beda ya Kak Alma juga. Jadi kita harus punya prinsip, misalkan kita punya prinsip untuk bisa menolong sesama gitu. Nah kita jadikan itu prinsip hidup kita gitu. Jadi dengan kita punya prinsip, dengan kita menetapkan prinsip dalam hidup kita, kita tahu tujuan hidup kita itu nanti bakal seperti apa. Lalu yang kedua, yang ketiga kita harus catat hal penting. Jadi ketika kita udah kenal nih sama diri kita sendiri, kita udah punya prinsip, terus kita harus mikirin hal-hal yang penting itu kita catat. Kita mulai dari hal yang paling penting. Jadi dari yang
hal yang paling penting itu kita utamakan terlebih dahulu, nanti baru hal-hal yang lebih mudah dari itu kita taruh di bawah gitu. Jadi tapi bisa kita mulai dengan hal yang mudah gitu. Tapi lebih baik kita mulai dari hal yang lebih penting yang dalam, jadi nanti nggak sia-sia, hidup kita itu nggak sia-sia gitu. Jadi dengan kita mencatat hal-hal yang penting, kita tahu nih step by step untuk meraih tujuan hidup kita itu seperti apa. Oke, tadi kan Kak Alma mengatakan mencatat hal-hal penting. Nah, seperti apa contohnya misalnya Kak Alma, hal penting apa gitu yang misalnya ada di diri Kak Alma deh? Hal penting yang misalkan hal mudah gitu, yang penting menurut saya, misalkan saya ingin membahagiakan kedua orang tua misalkan. Nah, kita catat nih, kita harus bisa membagikan kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara A, B, C, kita tulis nih. Dengan cara, kan setiap orang pasti berbeda-beda ketika ingin membahagiakan orang tua itu seperti apa. Nah, jadi dengan kita mencatat hal-hal penting yang kita inginkan, nah kita tahu nih, kita terstruktur gitu, tujuan hidup kita itu seperti apa. Jadi nggak ngalur, nggak ya udah kayak gini, nggak seperti itu. Tapi dengan kita mencatat hal-hal yang penting, di situ kita tahu nih tujuan hidup kita itu nanti mengarahnya seperti apa gitu. Oke, itu tadi terkait dengan cara mengetahui tujuan hidup, yaitu yang pertama dengan mengenali diri sendiri, yang kedua memiliki prinsip, dan yang ketiga mencatat hal-hal penting. Apakah ada lagi terkait dengan mengetahui tujuan hidup gitu? Nah, kita itu harus tahu realitas gitu. Misalkan kita ingin menolong orang gitu, prinsip kita ingin menolong orang, tapi kan setiap orang itu nggak bisa kita tolong semua gitu. Kita punya prinsip seperti itu, tapi setiap orang itu kan nggak bisa kita tolong semua. Nah, kita tuh harus mengerti realitas kita itu ya seperti itu gitu. Kita nggak punya kemampuan lebih, kita nggak punya kemampuan yang emang bisa menolong semua orang. Jadi kita harus mengetahui nih apa realitas kita itu seperti apa gitu. Dan masih banyak lagi ketika kita ingin mencapai atau mengetahui tujuan hidup kita itu, cara mengetahui tujuan hidup kita itu pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, itu beberapa yang mungkin dasar ya, yang kita bisa mengetahui atau mengetahui tujuan hidup kita itu apa. Oke, itu tadi terkait dengan cara mengetahui tujuan hidup. Dan untuk sahabat Oase, nanti kita lanjutkan kembali nih perbincangan kita berkaitan tentang mengenal tujuan hidup. Tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang mengetahui tujuan hidup. Oke Kak Alma, tadi sebelumnya Kak Alma sudah menjelaskan berkaitan tentang cara mengetahui tujuan hidup. Yang pertama itu mengenali diri sendiri, yang kedua memiliki prinsip, dan yang ketiga itu mencatat hal-hal penting, begitu ya. Nah, kemudian nih, tadi kan mungkin secara umumnya gitu ya Kak Alma, sekarang kita lebih ke khusus nih, atau lebih menurut pandangan Islam atau pandangan agama gitu ya, berkaitan tentang bagaimana sih penciptaan manusia ini dalam konteks Islam, dan apa tujuan dari penciptaan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama kita bahas tentang manusia diciptakan dalam konteks Islam ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di dalam keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kita bisa lihat dalam ayat ini bahwa manusia kan termasuk dalam langit dan bumi. Jadi ada di dalam langit dan bumi gitu. Kan tadi wa ma bainahuma. Jadi di antara keduanya. Dengan tujuan yang benar gitu. Allah itu menciptakan manusia itu pasti ada tujuannya gitu. Nggak sia-sia. Allah menciptakan langit, ciptakan bumi, terus menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, pasti ada tujuan
yang mana Allah udah tentukan tujuan itu gitu. Lalu kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, dan tidaklah mereka diciptakan melainkan mereka itu agar supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah di dalam agama yang lurus, yang mana yaitu supaya menjalankan ibadah sholat dan juga menunaikan zakat, dan itu yang dimaksud dengan agama yang lurus. Nah, jadi manusia itu disuruh Allah itu tujuannya adalah untuk menyembah, untuk bisa taat kepada Allah. Jadi dalam artian dia tuh takwa, dia taat kepada Allah dengan apa? Dengan menjalankan perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Nah, lalu apa yang tujuan manusia itu diciptakan? Yang pertama itu adalah manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Jadi mana ibadah itu adalah kan tunduk, patuh. Kita tunduk dan patuh sama Allah. Dan mana ibadah itu memiliki makna yang luas, yang mana salah satunya adalah ibadah itu adalah kita beribadah, kita tunduk sama Allah dengan tujuan titik tolak ukurnya itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita disuruh Allah untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah gitu. Jadi salah satu tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Yang kedua adalah Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal, saling menghormati, saling tolong menolong. Jadi kita diciptakan manusia itu enggak diciptakan sebagai manusia itu di muka bumi ini, kita nggak individu gitu, hidup sendiri-sendiri. Kan nggak mungkin ya, kita kan makhluk sosial nih Kak Vivi. Jadi kita butuh orang lain juga. Nah Allah menyuruh kita untuk saling mengenal, saling menghormati, saling tolong menolong gitu. Dengan itu kita bisa menjadikan bumi ini gitu, bumi yang makmur gitu. Nah yang selanjutnya tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah kita menjadi wakil Allah, jadi khalifah di muka bumi ini. Jadi kita yang mengurus bumi ini, kita yang mengurus bumi ini. Jadi umat muslim yang seharusnya itu mengurus dan mengembangkan membudidayakan memanfaatkan alam ini gitu. Kita gunakan tugas ini gitu sebaik-baiknya, jangan kita malah merusaknya, atau kita dengan cara apa? Dengan kita itu tidak merusak, atau dengan cara kita saling mengingatkan untuk kebaikan gitu, saling merangkul. Jadi tadi kan tujuan yang kedua itu kan kita disuruh untuk bersosialisasi ya. Nah, yang tujuan yang satu, yang kedua, yang ketiga itu kan perintah yang individu. Nah, sedangkan yang kedua itu perintah yang mana kita nggak bisa ibadah sendirian, kita nggak bisa menjadi khalifah itu sendirian, tapi kita harus bisa merangkul semua orang gitu agar bisa memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, jadi terkait dengan penciptaan manusia dalam konteks Islam itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan, yaitu menjauhkan larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Dan untuk tujuan dari penciptaan manusia dalam pandangan Islam juga pastinya yang pertama itu adalah untuk beribadah. Nah, dan yang kedua itu untuk bersosialisasi, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, dan yang terakhir itu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan memakmurkan bumi, begitu ya Kak Alma ya. Nah kemudian nih Kak Alma, bagaimana sih orientasi hidup yang benar gitu dalam pandangan Islam agar manusia di muka bumi ini bisa menjalankan hidup dengan benar gitu? Baik, jadi orientasi ya agar kita itu bisa menjalankan hidup kita itu dengan benar. Ya kita harus tahu tujuan hidup kita itu seperti apa gitu. Kita kan tadi udah tahu mengetahui tujuan hidup kita itu untuk beribadah sama Allah. Kita hidup di dunia ini kan untuk beribadah. Jadi dengan kita bisa menjalankan tujuan hidup kita itu, kita seharian yang beribadah sama Allah, kita berdagang niatkan untuk beribadah kepada Allah, kita niatkan mengaji, kita niatkan bekerja itu untuk ibadah kepada Allah. Nah di situ kita akan mengetahui, akan mudah gitu mengimplementasikan ibadah kita gitu. Lalu dengan kita punya tujuan hidup, itu kita tahu nih
apa sih yang sebenarnya Allah mau gitu. Allah ciptakan kita untuk beribadah, ya kita nggak usah menyeleweng kemana-mana, ya kita kerja untuk beribadah, atau kita seperti mengaji untuk ibadah tujuannya. Jadi tujuannya itu ya untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada kita gitu. Jadi itu. Oke, itu tadi terkait dengan orientasi hidup yang benar gitu ya, agar manusia ini menjalankan hidup yang benar, yaitu tadi kan karena tujuannya itu kan untuk beribadah gitu ya. Nah, jadi segala hal apapun, pekerjaan apapun di dunia ini diniatkan ya untuk beribadah agar tidak salah niat begitu ya. Agar semuanya itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dan kemudian nih Kak Alma, berkaitan tentang tujuan hidup ya. Itu kan pasti tidak terlepas dari pendidikan. Karena kalau kita ingin mencapai tujuan itu pasti kan dibekali sebuah ilmu atau sebuah pendidikan gitu ya. Nah, kemudian apa sih tujuan pendidikan dalam Islam yang berkaitan tentang tujuan hidup ini? Baik, jadi tujuan hidup yang berkaitan dengan pendidikan Islam ya. Yang pertama itu menumbuhkan insan, yang mana dia itu insannya itu soleh dan solehah, yang dia bisa beribadah dengan ilmu dan juga petunjuk. Karena kalau kita beribadah, kita tadi tujuannya untuk beribadah kan Kak Pipi. Tapi kalau kita tujuannya beribadah, kita nggak punya ilmu, itu percuma. Jadi dengan kita berilmu, lalu kita menciptakan atau menjadikan keturunan-keturunan kita jadi keturunan yang soleh, yang soleha, dia berilmu, dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hadis juga sebagai petunjuk. Nah, di situ tujuan hidup kita itu akan terarah gitu. Iya, oke. Baik, jadi tadi baru pertama ya berkaitan tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu menciptakan insan yang solih-solihah. Tapi kita tahan sejenak ya Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma. Oke Kak Alma, tadi kita sudah membahas berkaitan tentang pendidikan Islam. Itu kan tidak terlepas dari tujuan hidup gitu ya. Jadi sebelum kita mencapai tujuan hidup kan pasti kita perlu yang namanya bekal ilmu gitu ya untuk mencapai ke sana. Nah, tadi kata Kak Alma yang pertama yaitu untuk menciptakan insan yang soleh-solihah, yang solih dan solihah gitu. Nah, terus kemudian ada apa lagi nih Kak Alma berkaitan tentang pendidikan Islam ini? Baik, yang selanjutnya adalah membangun insan yang mana dia itu bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi kita konsep pendidikan Islam nih, manusia itu harus bisa loh memakmurkan bumi Allah ini, karena kan kita ditugaskan untuk Allah, untuk menjadi khalifah dari Allah gitu, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi konsep pendidikan Islam ini, Islam itu harus bisa membangun manusia yang bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu yang selanjutnya adalah menjadikan manusia itu manusia yang suka saling tolong menolong, tidak menjadi bencana bagi orang lain. Karena banyak orang-orang gitu, manusia yang mana dia itu malah menjadi bencana bagi orang lain atau beban bagi orang lain. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh alam gitu, baik bagi lingkungan sekitar, keluarga, sahabat, ataupun tetangga ya, ataupun lingkungan sekitar. Pokoknya itu yang harus kita utamakan gitu. Kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi konsep pendidikan Islam ini, manusia itu harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat gitu, baik untuk agamanya ataupun untuk negaranya. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan manusia yang bisa menjadi penyiar agama Allah. Jadi manusia itu, seorang muslim apalagi terutama gitu, seorang muslim itu harus bisa mengajak orang dalam kebaikan gitu. Kita harus bisa berlomba-lomba menjadi menyebarkan agama Allah, fastabiqul khairat gitu. Jadi dengan kita bisa menjadi seorang penyiar agama Islam gitu, dengan kita bisa menjadi dai untuk menyebarkan agama Islam,
Maka di situ konsep pendidikan Islam gitu, kita bisa menjadi tujuan hidup kita itu akan lebih terarah gitu. Jadi antara tujuan hidup sama tujuan pendidikan itu selaras gitu, nggak menyimpang gitu. Karena kalau kita punya tujuan hidup yang emang untuk beribadah kepada Allah, nah yang tadi udah disebutin konsep pendidikan Islam itu ya tujuannya itu ya untuk Allah gitu, seperti itu. Oke, tadi kan Kalma katakan konsep pendidikan Islam itu yang pertama tadi adalah menciptakan insan yang solih-solihah, dan tadi kalau nggak salah saya dengar bahwasanya sebagai umat Islam itu bisa menjadi pendakwah atau mengajak kebaikan kepada orang lain gitu ya. Menurut saya dari beberapa poin penting dari pendidikan Islam itu yang terakhir tadi Kak Alma, yaitu berkaitan tentang mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan gitu ya. Mungkin Kak Alma bisa nih kasih tips ke sahabat Oase berkaitan tentang adab atau cara adab bagi seorang agar seseorang yang ingin mengajak orang dalam kebaikan begitu. Baik, adab untuk kita bisa mengajak orang dalam kebaikan gitu. Yang pertama, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak ada niat lain. Karena Nabi itu disuruh oleh Allah untuk berdakwah, untuk menyiarkan agama Islam kepada para pejabat, para bangsawan-bangsawan di sana. Itu bukan agar mereka itu bisa dekat gitu. Jadi biar kalau ada apa-apa ada orang dalam, nggak kayak gitu. Tapi kata Allah, kita ketika ingin menjadi seorang dai, seorang yang bisa menyiarkan agama Allah, kita harus punya niatan yang ikhlas karena Allah gitu. Lalu yang kedua, kita ajak yang lebih dekat dulu gitu. Jadi jangan sampai ketika dalam istilahnya ketika kita bisa menyiar agama Allah kepada orang lain yang banyak gitu, tapi keluarga sendiri kita nggak ajak dalam kebaikan, itu yang salah. Tapi kita ajak dulu yang terdekat seperti keluarga, misalkan adik, kakak, itu kita ajak untuk berada di jalan Allah. Lalu yang selanjutnya, ketika ada seorang yang misalkan orang yang emang dia nggak suka sama kita gitu, nggak terima ajakan kita jangan marah-marah, tapi kita terima saja, karena kita ditugaskan untuk menyampaikan saja gitu, bukan memaksa. Karena dalam agama itu kan tidak ada paksaan. Yang memberikan hidayah itu kan Allah, bukan kita kan. Jadi ketika kita sudah mengajak nih, terus orang itu menolaknya, ya sudah gitu, kita ganti dengan cara lain yang lebih emang memungkinkan dia bisa ikut kita gitu, ikut berada di jalan Allah, seperti itu. Mungkin itu adab-adab ketika kita ingin menjadi seorang yang bisa menyiarkan agama Allah. Oke, itu tadi terkait dengan adabnya ya Kak Almana. Terus tadi kan kita juga membicarakan tentang tujuan hidup nih, pembahasan kita kali ini yaitu tentang tujuan hidup. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita ini agar bisa mencapai tujuan hidup, atau ya caranya begitu untuk mencapai itu, apakah dengan beribadah saja atau ada yang lain gitu Kak Alma? Baik, dalam Islam cara kita untuk mencapai tujuan hidup kita itu tidak lain hanyalah kita bertakwa kepada Allah, beriman, dan juga kita mengerjakan amal soleh. Ini itu tujuan hidup kita. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu, segala amal perbuatan kita niatkan untuk Allah. Terus kita beriman sama Allah, lalu kita bertakwa sama Allah. Nah, itu kunci agar kita mencapai tujuan hidup kita gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah mereka itu sebaik-baiknya manusia, yang mana mereka ditempatkan di sisi Allah dalam surga yang mana mengalir sungai-sungai di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya, dan Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan itu adalah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Jadi antara hubungan Allah dan manusia itu, kita itu seorang hamba yang mana kita tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam konteks hubungannya manusia dengan lingkungan sekitar, dengan alam gitu, kita disuruh oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi intinya cara mencapai tujuan, ketika kita ingin mencapai tujuan hidup kita gitu dalam Islam, kita
yang kita bertakwa, kita beriman, kita mengerjakan amal soleh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Alma untuk pembahasannya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sahabat Oase dimanapun berada. Jadi terkait dengan materi kita hari ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya tujuan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang Allah ciptakan, yaitu adalah sebagai khalifah di muka bumi dan memakmurkan bumi Allah dan juga beribadah. Dan untuk Anda sahabat Oase, pastinya setiap orang ini memiliki tujuan hidup dan kunci tujuan hidupmu adalah hasratmu. Dan tujuan dari tujuan hidup bukanlah apa yang kamu ciptakan, tapi apa yang kamu lakukan untuk menciptakannya. Saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.